Halo teman-teman, balik lagi di Chang's Movie. Kali ini aku mau ngajak kamu ngebahas sesuatu yang lumayan misterius, kontroversial, bahkan agak bikin merinding kalau dipikir-pikir. Jadi, ada sebuah film yang sempat bikin heboh. Katanya bakal ngebongkar asal-usul manusia, teori konspirasi kuno, sampai rahasia yang selama ini tersembunyi dari peradaban kita. Film itu berjudul Anunnaki. Namun, sebelum masuk ke pembahasan filmnya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Pertama-tama, kita kenalan dulu dengan siapa itu Anunnaki. Jadi, ceritanya tuh bermula dari peradaban Sumeria kuno, sekitar 4.000 sampai 6.000 tahun yang lalu, di daerah Mesopotamia, yang sekarang kurang lebih wilayah Irak, Suriah, dan sekitarnya. Nah, orang Sumeria ini dikenal sebagai salah satu peradaban paling maju pada zamannya. Mereka udah punya sistem tulisan sendiri yang disebut cuneiform, udah ngerti astronomi, hukum, sampai perdagangan. Dalam catatan-catatan kuno mereka, sering banget muncul nama Anunnaki. Kata ini sendiri, kalau diterjemahin kira-kira artinya adalah mereka yang turun dari langit. Orang Sumeria menggambarkan Anunnaki sebagai dewa-dewa perkasa yang mengatur kehidupan manusia. Ada yang bertugas ngatur bumi, ada yang di langit, bahkan ada yang dipercaya mengatur kehidupan setelah mati. Tapi, yang bikin heboh adalah ketika teori modern muncul. Ada penulis bernama Zecharia Sitchin yang ngeklaim kalau Anunnaki ini sebenarnya bukan dewa, tapi alien dari planet lain, yaitu Nibiru. Planet ini katanya punya orbit panjang banget, yang cuma mendekat ke bumi setiap ribuan tahun sekali. Menurut Sitchin, sekitar 450.000 tahun lalu, para Anunnaki datang ke bumi buat nyari emas sebagai sumber energi di planet mereka. Disinilah muncul cerita kontroversialnya. Mereka butuh pekerja, lalu menciptakan manusia pertama dengan cara mengubah DNA makhluk primitif di bumi. Jadi, kalau versi ini dipercaya, kita sebagai manusia bukan murni evolusi alami, tapi hasil rekayasa genetik alien kuno. Nah, dari mitos dan teori itu, mulai muncul sejumlah film dokumenter, film fiksi, bahkan serial yang mengangkat cerita Anunnaki dengan pendekatan yang kadang kontroversial. Beberapa film ini bukan cuma sekadar menayangkan kisah mitologi, tapi juga mencampur adukkan fakta sejarah, arkeologi, dan teori konspirasi yang sering bikin orang bingung membedakan mana fakta dan mana fiksi. Karena kontennya yang sangat mendalam dan terkadang bertentangan dengan narasi resmi sejarah dan keagamaan, film-film ini lalu kena sensor dan banyak dilarang disebar atau ditayangkan secara luas, terutama di negara-negara yang ketat dalam mengatur konten film yang dianggap bisa memicu kontroversi sosial. Kalau kita coba kategorikan, kenapa sih film tentang Anunnaki ini bisa kena pelarangan? Pertama, tentu karena kontroversi sejarah dan agama. Banyak negara dan komunitas tertentu menganggap film ini bisa menimbulkan kesalahpahaman besar tentang sejarah manusia dan agama-agama besar dunia, bahkan dianggap menghina atau merendahkan kepercayaan mereka. Kemudian, ada juga alasan keamanan nasional dan sosial, di mana film yang membahas teori konspirasi, apalagi kalau sampai menyebut kekuasaan dunia atau penguasa tertentu sebagai makhluk alien, dianggap bisa mempengaruhi pikiran massa dan memicu ketidakstabilan sosial. Di sisi lain, alasan yang tidak kalah penting adalah soal hak cipta dan legalitas konten. Karena banyak film ini menggunakan gambar hasil rekayasa, teori yang belum terverifikasi, dan kadang sumber yang tidak resmi, maka penyebarannya dibatasi agar tidak ada klaim penipuan informasi atau hoaks yang meluas. Belum lagi, dari perspektif produksi film, banyak film Anunnaki ini dibuat oleh perusahaan atau komunitas kecil, yang kadang kurang legal dalam hak distribusi internasional, hingga akhirnya filmnya dihapus atau dilarang di platform besar seperti YouTube, Netflix, dan lain-lain. Karena nggak pernah benar-benar rilis, film ini malah jadi legenda. Orang makin penasaran, makin banyak teori yang berkembang, dan makin banyak juga konten di internet yang ngebahas kenapa film ini harus disensor. Padahal, kalau dipikir, bisa jadi filmnya memang biasa aja. Cuman kalah budget, tapi karena dilarang, efeknya justru jadi kayak buah terlarang yang bikin orang pengen banget tahu. Jadi, teman-teman, kenapa film Anunnaki dilarang sebenarnya bukan cuma soal film itu benar atau salah, tapi lebih kepada
bagaimana film itu berpotensi mengubah cara pandang kita terhadap dunia, sejarah, dan kepercayaan yang sudah ada. Tapi, sebagai penonton yang cerdas, kita harus bisa memilah mana yang fakta dan mana yang cuman imajinasi, supaya tetap kritis dan gak mudah terbawa arus teori yang belum jelas kebenarannya. Kalau kalian penasaran sama kisah Anunnaki dan suka dengan tema-tema seperti ini, komen di bawah ya. Kita bisa ngobrol lebih seru lagi soal hal-hal misterius yang belum banyak orang tahu. Jangan lupa, like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus bikin konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. The globe. No evidence of them as a group has been found. It's obvious that Mesopotamian myths heavily